Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang materi penerimaan, ya, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Nah, di dalam tahapan yang ketiga ini, di dalam suatu pengelolaan administrasi sarana prasarana, ya, atau pengelolaan sarprasnya, itu yang ketiga itu ada penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Oke. Jadi di dalam sini yang pertama yang akan kita bahas itu penerimaan. Ya, penerimaan sarpras itu ada pengertian, langkah-langkah sama formulirnya kayak gimana gitu. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan sarananya. Nah, kalau penyimpanan sarana di sini yang akan dibahas adalah pengertiannya, asasnya, sistem pergudangannya, sama proses penyimpanannya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penyaluran sarana dan prasarana. Di sini kita akan ngebahas pengertian penyaluran itu apa, fungsi dan tujuan penyaluran, asas-asas penyaluran, tugas anggotanya, sama moda transportasi apa sih yang dipakai, dan juga proses penyaluran sarprasnya sendiri kayak gitu. Kemudian yang keempat kita nanti akan ngelihat tayangan video, dan baru nanti yang terakhir itu adalah what is that, rangkuman ya. Jadi ada conclusionnya, baru nanti kita akhiri pembelajaran kita. Oke. Yang pertama kita akan melihat di sini pengertian dari penerimaan ya. Jadi penerimaan ini in English we are kita akan menyebutnya dengan receiving ya. Jadi penerimaan ini adalah receive, yaitu kegiatan menerima ya, menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan, pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Nah, jadi penerimaan sarpras ini itu adalah hasil dari pengadaannya ya. Jadi penerimaan ini dari hasil pengadaan itu harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya kita nerima barang nerima aja. Jadi harus dicocokin dulu nih dokumen purchase-nya sama surat jalan dari si pemasoknya gitu ya. Nah, penerimaan barang sarpras ini itu adalah awal arus barang yang bergerak di gudang di suatu kantor. Ya, penerimaan ini pengelolaannya pun harus cermat. Jadi kita itu harus bertanggung jawab untuk mengelola sarpras supaya terhindar dari yang namanya kesalahan nih dalam penerimaan barang. Tahu-tahu barangnya itu ada yang kurang ya, kita salah dalam menerima karena nggak ngerti nih cara ngecocokin barangnya, atau nggak ngerti cara melakukan tindakan penerimaan kayak gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih di dalam penerimaan suatu barang ya. Nah, yang pertama itu adalah fisik barang yang diterima. Kemudian yang kedua dokumentasi penerimaan barangnya. Kemudian baru nanti yang ketiga itu adalah kita melakukan penanganan penerimaan barangnya ya. Oke, jadi untuk acuan yang pertama ya, atau hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama kali itu adalah fisik barang yang diterima. Nah, jadi ketika kita menerima suatu barang ya, itu fisik barangnya itu harus bisa diraba ya, dirasa, dan juga dilihat langsung kayak gitu. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kita nerima surat jalan tapi barangnya nggak ada kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya penerimaan barang itu nggak perlu fisik barang, itu harus dilakukan proses tambahan untuk memastikan keabsahan proses penerimaan barang itu kayak gitu ya. Nah, prosedur penerimaan fisik barang itu yang pertama, prinsip penerimaannya itu menerima fisik barang dengan tidak hanya dokumentasi, tetapi harus memperhatikan barangnya secara langsung kan. Kalau barang-barang di perusahaan itu kan nggak kayak kita nerima dari kurir ya. Kalau kita nerima dari kurir itu yang yang di box, jadi nggak kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya even kita nerima yang
apa namanya, untuk barang perusahaan, terus di box. Nah, itu kita harus ngecek bener nggak barangnya kayak gitu, karena barang yang di purchase sama perusahaan itu pasti yang apa namanya, kuantitasnya itu banyak kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita sembrono nerima-nerima aja, oh iya iya nih, tanpa dicek kayak gitu ya. Jadi nggak cuma di dokumentasi, tapi kita harus memperhatikan barangnya ya. Prosedur penerimaan yang pertama. Kemudian prosedur penerimaan yang kedua, itu secara fisik itu barangnya bisa dilihat, diraba dan dirasa, dan bisa dibandingkan dengan dokumen pengantaran. Dokumen pengantaran itu surat jalan dari si pemasoknya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu pengecekan acak atau keseluruhan kondisi barang. Nah, jadi kita boleh ngecek acak aja kalau misalnya too much ya. Too much-nya dalam artian, oh barang ini ada tapi maksudnya kuantitasnya cuma 1-2 gitu, yang dihitung secara global aja gitu. Atau misalnya kita mau ngecek keseluruhan di situ, itu juga bisa kayak gitu ya. Jadi yang ketiga itu dicek, boleh dicek acak ataupun keseluruhan kondisi barangnya ya, kondisinya kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu tanggal kadaluarsa barang ya, nomor produksinya dan juga kode produksinya. Jadi jangan sampai pas datang tahu-tahu barangnya, kalau misalnya barang yang dimakan nih tahu-tahu udah kadaluarsa kan. Kalau barang udah kita terima itu kan nggak bisa di return ya kayak gitu. Kayak kalian deh kalau beli di Shopee, kalian barangnya udah kalian terima, kemudian kalian nggak videoin dari awal kayak gitu, itu kalian nggak bisa return barangnya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, kuantitas barang yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan. Nah, kalau misalnya yang poin ketiga tadi kita ngecek acak kondisinya yang ketiga ya. Nah, yang kelima ini kita akan apa namanya, kuantitas barangnya itu ada berapa gitu ya. Oh, ada 10 pieces kayak gitu untuk satu jenis barangnya. Nah, itu kita juga harus ngecek, oh iya ada 10 kayak gitu ya. Nah, itu dia untuk yang acuan pertama, fisik barang yang diterima, prosedurnya apa aja. Kemudian yang kedua itu adalah dokumentasi penerimaan barang. Jadi dalam penerimaan barang itu dokumen-dokumennya itu harus berdasarkan dokumen pemesanan ya, yang mendasari jumlah barang yang harus diterima, jenisnya apa aja, dan juga harus sesuai nih spesifikasi yang dimau sama si kantor ya. Nah, dokumennya itu pendamping barang yang secara fisik bisa dibaca dan juga dicocokkan dengan barang yang dikirimkan kayak gitu. Jadi setiap kali barang datang itu pasti ada apa namanya, surat jalannya ada berapa kuantitasnya. Kayak kalian nerima barang dari kurir lah ya, paketan, pasti di situ ditulis barangnya isinya apa kayak gitu. Nah, itu harus dicocokin sama purchase ordernya kayak gitu ya. Nah, jadi dokumen yang tersedia di dalam pengadaan barang dan jasa itu, yang pertama itu dokumen pengiriman ya, delivery note. Nah, dokumen pengiriman ini dokumen yang dikirimin sama si pemasok ke pelanggan saat produknya itu disampaikan, yang merincikan jumlah fisik barang yang dikirim kayak gitu. Kemudian nanti ada fakturnya atau invoice, biasanya itu dikirim ke pelanggan yang menunjukkan jumlah nilai uang dari produk yang disampaikan kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, dari si pemasoknya nanti dia bakal ngasih delivery note ya. Delivery note ini nanti isi di dalamnya itu rincian produknya ada berapa, terus nanti ada invoice-nya, ada faktur. Nah, faktur ini yang isinya itu berapa sih jumlah uang yang harus kita bayar kayak gitu ya. Nah, dokumen pengiriman itu nanti kalian search ya, bentuknya seperti apa biar kalian ada gambaran. Jadi di dalam dokumen pengiriman itu ada apa namanya, penerimanya siapa, kemudian waktu pesanannya kapan, waktu dikirimnya kapan, kemudian nanti ada dikasih catatan dan apa namanya, jumlah barangnya ya, kodenya apa, nama barangnya, satuannya apa, jumlahnya berapa kayak gitu. Nah, nanti catatan penerimaannya apa, kemudian penerima barangnya siapa ya kayak gitu. Kemudian ada di tanda tangannya di bawah kalau misalnya barang itu udah nyampe ke kita, nah kita tanda tangan, oh barangnya udah diterima kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, dokumen di dalam
dokumentasi penerimaan barang ini itu ada delivery order atau purchase order. Nah, dokumen pemesanan ini surat perintah penyerahan barang nih kepada pembawa surat tersebut yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang, ya, bagian gudang milik perusahaan. Jadi si perusahaan ini itu bakal nyediain delivery order ya, atau purchase order yang tadi Ibu bilang, yang dicocokin sama surat jalan atau delivery note-nya si pemasok tadi, kayak gitu. Jadi delivery order ini dari si perusahaannya. Kalau yang delivery note ya atau dokumen pengiriman itu dari si pemasoknya, kayak gitu ya. Surat jalan, dokumen pengiriman itu surat jalan ya. Nah, kemudian dokumen yang ketiga itu ada packing list. Nah, dokumen packing list ini atau dokumen pengemasan itu nunjukin ya, atau menunjukkan itu jumlah, jenis, dan berat dari barang yang diekspor dan diimpor. Nah, dokumen pengemasan ini itu dokumen penjelasan dari uraian barang yang disebut commercial invoice. Jadi kalau misalnya nama barang yang diekspor atau diimpor itu lebih dari satu, nah nama barang umumnya itu diuraikan berdasarkan nomor Harmonized System Code ya. Dokumen pengemasan ini dibuat oleh perusahaan yang melakukan pengemasan secara langsung dari barang-barang tersebut yang dikeluarkan oleh sebuah instansi, kayak gitu. Nah, jadi ada dokumen pengemasan juga nih, PT apa nih? Misalnya yang tadi pas dokumen pengiriman itu kan nggak ada keterangan ya siapa yang pengirimnya, kayak gitu. Cuman waktu pemesanan, waktu pengiriman, sama jenis-jenis barangnya aja. Nah, tapi kalau misalnya di dokumen pengemasan itu dia nanti ngejelasin nih nomor pemesanannya, tanggalnya, kode pembayaran, pengirimannya, tujuan, kurir, kemudian penerimanya siapa ya. Nah, terus nanti baru nanti ada tabel yang isinya ada barang apa aja nih yang dikemas sama mereka, kayak gitu. Maksudnya itu dibungkus sama mereka ada apa aja, kayak gitu ya. Nah, jadi ada 3 dokumen di dalam penerimaan barang ya. Ada delivery note atau dokumen pengiriman, kemudian ada dokumen pemesanan, purchase order, dan yang ketiga packing list, kayak gitu. Nah, jadi kita udah ngeliat nih hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi fisik barang, prosedurnya seperti apa. Kemudian yang kedua kita melihat dokumen dari penerimaan barang. Kemudian yang ketiga kita akan melihat lagi penanganan dari penerimaan barang. Ya, kayak gimana sih penanganan penerimaan barang ini? Jadi, ketika kita menerima sarpras di kantor ya, menerima penerimaannya, menerima barang yang dikirim ya, itu kita harus tahu kondisi yang harus dipersiapkan pada saat barang itu diterima. Jadi kalau barang itu diterima, ini mau diapain nih, kayak gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang awam yang begitu barang nyampe, ini kemana, kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu penanganannya. Penanganan ini maksudnya mau diapain sih si barang itu kalau udah nyampe, kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika barang itu sampai, itu kita tangani barang sesuai dengan siklus hidupnya. Contohnya misalnya suhu ya, waktu produksi dan kadaluarsanya, maksimal tumpukannya, kemudian keamanan bahan dasar barang itu, kayak gitu. Jadi kita harus menangani sesuai dengan siklus hidup dari si barang itu, kayak gitu ya. Kalau misalnya waktu produksinya udah lama nih tapi kadaluarsanya bentar lagi, nah ini barang-barang yang kadaluarsa bakal diapain, kayak gitu ya. Jadi kita menanganinya sesuai dengan siklus hidupnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan peralatan yang sesuai seperti palet misalnya, drum, dan forklift ya. Nah, jadi kalau misalnya pas barangnya nyampe, peralatan apa nih yang sesuai untuk digunakan. Kalau misalnya barang-barangnya berbentuk box, mungkin mau dipakai palet gitu ya. Atau kalau misalnya berbentuk cairan, mau dipakai drum, kayak gitu. Jadi peralatan yang digunakan untuk mindahin barang itulah, atau untuk mewadahi barang itu, kayak gitu. Atau mungkin mau pakai forklift ya. Forklift itu yang kalau kalian sering ke tempat grosir-grosir, itu yang mobil-mobilan buat ngambilin barang yang gede-gede, yang paling tinggi. Nah, itu pakai forklift yang kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi
peralatan apa nih yang bakal dipakai buat ngangkat barang itu atau ngewadahin barang itu, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita pahami aturan keselamatannya ya. Contohnya misalnya ada barang yang mengandung bahan kimia berbahaya, beracun dan mudah meledak. Nah, kita itu harus tahu nih gimana penanganan barang-barang yang kayak gitu ya. Oke, seperti itu untuk hal-hal yang harus diperhatikan atau acuan dasar di dalam penerimaan barang ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah pencatatan penerimaan barang. Ya, jadi saat kita beli barang nih, ya pasti pada umumnya pihak pengirim itu yang lebih dulu ngasih tahu ke penerima kalau misalnya barangnya bakal tiba di waktu, jumlah, dan spesifikasi tertentu. Misalnya, oh ini barangnya bakal tiba besok, akan tiba besok, jumlahnya sekian pieces ya, yang spesifikasinya demikian kayak gitu. Jadi dengan pemberitahuan itu si penerima ini bisa mempersiapkan segala sesuatu nih ya, baik itu tenaga yang bakal ngurusin barang itu, tempatnya mau di mana, ataupun tata cara penerimaannya. Jadi bukan yang kayak kita nerima paketan biasa yang cuma satu piece apa itu kita langsung terima aja kayak gitu ya. Kadang kan kita juga perlu tahu dong kapan barangnya nyampe ya, jangan sampai kita nggak ada di rumah kayak gitu. Sama juga dengan di perusahaan. Jadi kita harus dapat dulu nih pemberitahuan dari si pihak pemasoknya, barangnya bakal nyampe kapan ya, terus berapa orang nih yang dibutuhin kalau misalnya nanti barang itu nyampe kan si penerimanya jadi tahu kayak gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah dalam pencatatannya itu yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan. Jadi pada saat barang itu tiba, nah petugas penerimanya, jadi ada petugasnya. Petugas penerima ini segera melakukan pemeriksaan baik itu fisik maupun administratif. Nah, fisiknya itu barangnya itu dicek, sedangkan administratifnya itu surat jalan sama purchase ordernya udah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, kemudian si penerima ini harus memeriksa nih nama barangnya, jumlahnya, model, ukuran, kualitas, dan juga lain-lain yang udah tertulis di surat pengantar tadi yang diterima oleh instansi yang nerima ya. Jadi harus dicek sama si perusahaan ini udah sesuai belum sih, barang yang diterima namanya ini, oh ya sesuai, jumlahnya oke, sesuai, modelnya kayak gimana. Kalau misalnya ada perbedaan, nah itu bisa langsung dikomplain, karena kalau misalnya udah diterima terus nanti kita ajuin komplain, ya itu nanti bisa dianggap kita mengada-ngada gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu kita membuat berita acara. Jadi kalau misalnya udah cocok nih fisik sama administratifnya udah pas, kita si petugas ini nanti akan membuat berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan barang. Jadi buktinya itu nanti dirangkap sesuai dengan kebutuhan tiap instansi ya. Kemudian setelah dibikin berita acara itu nanti yang ketiga dibuat bukti penerimaan ya. Nah, jadi bukti penerimaan ini nanti harus ditandatangani nih sama si pengantar maupun si penerima. Nah, nanti kalau udah ditandatangani kedua belah pihak, nanti dikasih lagi ke si pengantar untuk dia dijadikan laporan untuk di perusahaannya dia kayak gitu. Nah, kemudian tahapan yang keempat itu nanti si bagian gudangnya nih ya, atau pencatatan di bagian gudang di si penerimanya ya. Jadi apa sih yang bakal dilakukan? Nah, jadi nanti si petugas penerima itu kan ngasih ke bagian gudang ya. Nah, nanti yang dilakukan itu yang pertama pencatatan data barang-barang tersebut ya. Kemudian pencatatan barang ke dalam buku persediaan barang atau buku inventaris. Jadi yang pertama itu dia data-data barangnya itu kayak jenisnya, jumlah, dan asal barangnya ya. Tadi asal barangnya dari PT apa, karena kan kita nggak purchase sesuatu itu di satu tempat doang gitu ya. Nah, kemudian baru dimasukin ke buku inventaris. Oh, ini buku yang buku barang-barang yang ada, barang-barang yang masuk ke dalam suatu perusahaan itu pasti dicatat di dalam inventarisasi ya. Nah, kemudian dilakukan penyimpanan. Nah, jadi penyimpanan barang ini
di tempat yang tersedia atau gudang yang sesuai dengan jenis si barang itu, sifat dan jangka waktu penyimpanan gitu ya. Jangka waktu penyimpanan misalnya, oh dia lebih cepat kadaluarsa, saya taruh di depan misalnya ya, kayak gitu. Kemudian yang keempat, penyerahan barang kepada unit atau bagian yang memesan. Jadi nanti si bagian gudang kalau misalnya barangnya udah langsung mau dipakai nih sama si divisi tertentu, nah nanti dia bakal nyerahin ke bagian yang memesan itu. Nah kemudian baru dibikin laporan ya. Nah, pembuatan laporan ini ke atasan dan instansi fungsional, baik itu berbentuk triwulan laporannya ataupun tahunan maupun insidental ya. Nah, insidental ini ya sesuai kondisi. Kalau misalnya saat itu perlu, ya dia bakal bikin laporan kayak gitu. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah pencatatan penerimaan barang ya. Yang pertama kita itu pemeriksaan, yang kedua kita bikin berita acara, terus habis itu kita bikin bukti penerimaan, baru habis itu dilakukan pencatatan di bagian gudang, baru habis itu dilaporkan kepada atasan. Nah, selanjutnya kita bakal ngelihat nih formulir penerimaan barang ya, kayak gimana sih bentuk tanda terimanya kayak gitu. Jadi petugas penerima barang ini harus punya peralatan yang lengkap dong untuk memperlancar pekerjaan mereka dan supaya barang yang diterima itu bisa segera disimpan ke gudang. Nah, jadi si petugas penerima ini umumnya itu pasti pakai formulir kosong nih untuk pelaporan penerimaan barang. Jadi formulir kosong ini itu cara untuk memastikan kalau misalnya si petugas ini udah ngitung dan nimbang produknya kayak gitu. Dengan formulir kosong itu nanti si petugas bisa langsung mengevaluasi nih jumlah barang yang diterima, waktunya, harga, sama kondisi produknya kayak gitu. Jadi formulir kosong ini dibikin pakai Microsoft Access ya. Nah, nanti di semester kedua kita akan belajar cara membuat Microsoft Access itu seperti apa. Nah, jadi formulir kosong ini nanti bakal diisi nih ketika barangnya nyampe kayak gitu ya. Nah, untuk bikin formulir kosong itu si petugas bisa pakai Microsoft Access. Yang cara membuat formulir kosongnya itu yang pertama kita bikin tabel LPB ya, laporan penerimaan barang. Nah, tabel ini nanti bertujuan untuk menyimpan data laporan barang serta sama data pengirim barang atau suppliernya, dan untuk field kode supplier itu dihubungkan ke tabel supplier. Jadi ini sama kayak Microsoft Excel. Kalian kalau ngisi di tabel sheet 1, nah di sheet 1 ini ada kolom yang nanti isinya adalah sheet kedua kayak gitu ya, sama dengan tabel LPB ini. Jadi pas kita bikin pengirim barangnya ya, di field suppliernya kan ada yang pertama itu referensi, terus tanggal, nomor PO sama supplier. Nah, supplier itu nanti dihubungkan ke tabel suppliernya ya, tabel LPB, kemudian kita bikin tabel supplier. Nah, si bagian kode suppliernya itu kita bisa langsung klik ke sheet yang supplier kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita buat detail dari tabel LPB ya, laporan penerimaan barang. Tabel LPB ini tujuannya untuk apa? Untuk nyimpen informasi lengkap data laporan barang yang dihubungkan ke tabel barang untuk kode barangnya. Jadi si LPB ini juga nanti nyantol lagi ke tabel kode barang, ke tabel barang. Berarti ada tabel LPB, tabel supplier, sama tabel barang. Nah, untuk yang kode barangnya itu nanti kehubung langsung sama tabel barang kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita buat formulir laporan penerimaan barang dengan pakai wizard yang datanya itu diambil dari beberapa tabel yang tadi, tabel LPB ya, detail LPB, kemudian supplier sama barang ya. Kemudian yang keempat baru kita tambahkan detail barang yang harus dilengkapi dalam penerimaan barang. Nah, detail barangnya itu nanti ketika kita menerima barang dari supplier, barangnya datang baru nanti kita isi kayak gitu. Jadi formulir kosong ini ya kosong aja dulu, kayak kita
secara manual nih, punya formulir kosong, nanti kita isi ketika barangnya datang. Tapi kalau misalnya secara manual itu nggak tersistem, nggak terkomputasi ya. Jadi lebih bagus atau memang bukan lebih bagus, memang harus terintegrasi. Jadi pakai Microsoft Access kayak gitu ya. Nah, jadi selain pembuatan dokumen itu, bukti surat sebagai pihak penerima itu juga bisa digunakan pihak pengirim barang sebagai bukti nih kalau barangnya udah diterima dan dicek sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Nah, jadi si pemasok itu nanti bakal ngasih bukti tanda terima yang di dalamnya itu ada siapa penerimanya ya, kemudian moda transportasinya dia pakai nomor truk ada nomor truk, ada nama pengemudi, nomor PO sama nomor invoice kayak gitu. Nah, terus nanti ada tabel deskripsi barangnya kayak gitu. Baru di bawahnya ada tanda tangan pengirim sama tanda tangan penerima kayak gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Kalian agak zoom aja nanti di PPT-nya. Nah, di situ adalah bukti tanda terima ya, contoh dari bukti penerimaan barang kayak gitu. Kemudian yang kedua ya, subtema kedua kita akan melihat penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, pengertian dari si penyimpanan dulu nih gitu ya. Nah, pengertian penyimpanan barang menurut Permendagri nomor 17 sama menurut Subagio gitu ya. Nah, menurut Permendagri nomor 17, penyimpanan itu adalah suatu kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengaturan, pembukuan, pemeliharaan, dan juga pengeluaran dari tempat penyimpanan. Ya, sedangkan menurut Subagio, penyimpanan itu adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan. Nah, jadi di sini bisa kita artikan kalau misalnya penyimpanan itu adalah kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan juga pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruang penyimpanan kayak gitu ya. Jadi penyimpanan ini dia itu ngatur sarananya di dalam gudang itu kayak gimana gitu ya, melakukan pengurusannya itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi penyimpanan ini nggak cuman kita ngambil barang terus disimpan, tapi kita juga ngurus gimana sih barang ini bakal diapain kayak gitu. Kemudian pengurusan di dalam gudangnya itu seperti apa, bukan yang langsung masukin nyimpen kayak gitu, enggak ya, pasti ada tahapan-tahapan atau metode-metode yang harus digunakan seperti itu ya. Itu pengertian untuk si penyimpanannya. Nah, kemudian kita lihat untuk kegiatan-kegiatan di dalam penyimpanan ada apa aja nih ya. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan menerima, menyimpan, mengatur, dan menjaga keutuhan barang di dalam gudang atau ruang penyimpanan supaya bisa digunakan sesuai rencana nih ya, secara tertib, rapi, dan aman. Jadi yang tadi usaha penyelenggaraan, jadi pas kita nerima di gudang ya, ada barang datang ke gudang. Nah, itu kita terima, kemudian kita simpen. Habis itu kita aturnya itu barang mana sih yang bakal ditata yang paling belakang, barang mana yang bakal ditata paling depan, mana yang bisa ditumpuk ya, mana yang nggak bisa ditumpuk kayak gitu. Nah, kemudian kita juga harus menjaga keutuhan barang itu jangan sampai dia rusak di gudang penyimpanan kayak gitu ya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, menyelenggarakan administrasi penyimpanan atau pergunangan atas semua barang yang ada di dalam gudang. Nah, di sini administrasinya itu adalah kita melakukan pencatatan ya. Ada kartu stok barang di situ, nanti ada kegiatan inventarisasi di situ ya. Jadi barang-barang yang dikeluarin itu ada di di tabelnya, ada di dokumennya, barang-barang yang masuk yang mana, yang kondisinya masih bagus seperti apa kayak gitu ya. Jadi administrasinya itu harus ada gitu. Kemudian yang ketiga, kita melakukan stock of name. Stock of name ini
naruh di etalase ya, itu namanya stock of name, secara berkala terhadap barang persediaan di dalam gudang supaya persediaannya itu selalu bisa memenuhi kebutuhan. Nah ini kalau misalnya barang nggak dilakukan stock of name, itu nanti persediaannya tahu-tahu habis dong kayak gitu, karena kita nggak ngurus dengan baik sih barang-barang tersebut. Nah, jadi kita harus melakukan stock of name secara berkala supaya barang-barang itu tersedia selalu dong untuk memenuhi kebutuhan. Jadi stock of name ini kita ngitung persediaannya ada berapa, kemudian kita periksa lagi barang yang tersedia ada berapa aja, yang udah habis berapa. Jadi ngecek stoknya lah kayak gitu ya. Nah, kemudian baru yang terakhir kita bikin laporan secara berkala ya, dari persediaan barang yang ada. Kalau misalnya persediaannya udah tipis nih, udah harus dilakukan pengadaan lagi, nah kita harus bikin laporannya. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya penyimpanan ini berfungsi loh untuk menjamin penjadwalan yang udah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan dengan biaya serendah mungkin gitu ya. Jadi penyimpanan surplus ini itu menempatkan barang di dalam gudang untuk disimpan atau dipersiapkan untuk proses selanjutnya kayak gitu ya. Itu fungsi dari si penyimpanan itu. Kemudian kita kita selanjutnya akan ngelihat asas penyimpanan ya. Jadi asas-asas yang digunakan atau dipakai ketika penyimpanan. Nah, jadi di dalam penyimpanan ini itu ada persyaratan nih ya, agar barang itu mudah ditemukan, efisien, aman, dan juga bisa digunakan dalam waktu tertentu. Jangan sampai pas disimpan asal-asalan, pas nyari, aduh barangnya di mana ya kemarin, kayaknya di sini deh, kok ini kecampur sama barang yang nggak seharusnya ada di sini. Nah itu nanti bakal kacau ya. Jadi asasnya itu ada 2. Yang pertama itu FIFO, yang kedua itu FIFO ya. Nah, FIFO ini apa sih? FIFO ini adalah akronim untuk first in, first out ya. Yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Nah, jadi FIFO ini berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas ya. Jadi siapa yang masuk duluan ya dia yang keluar duluan, karena kalau misalnya barang itu kadang mudah kadaluarsa atau mudah keropos kalau misalnya disimpan kelamaan kayak gitu ya. Nah, jadi bisa kita pakai ini ya untuk barang-barang yang bersifat kayak kayu maybe ya. Jadi tergantung dari perusahaannya mau pakai yang FIFO atau FIFO. Nah, jadi untuk yang FIFO ini, dia ini menggambarkan prinsip teknik pengolahan antrean atau melayani permintaan yang saling bertentangan dengan proses pemesanan kayak gitu ya. Ini berdasarkan perilaku first come first serve ya. Jadi FIFO ini mirip sama kalau kita ngantri di KFC ya, kalian yang pertama datang, kalian yang duluan dilayani. Nah, sama barang pun kayak gitu. Jadi barang ini duluan yang datang, kamu duluan deh yang aku pakai kayak gitu. Nah, jadi untuk asas ini ya, itu dianggap akan lebih awal dijual atau digunakan, dan harga pokok perolehan barang yang dibeli lebih awal itu dibebankan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan ya. Jadi untuk FIFO ini kan pasti stoknya itu bakal ini dong, ada pergantian gitu ya. Barang ini diorder di bulan Januari, ya udah nanti kalau misalnya barang ini akan digunakan, nah itu harga perolehan barangnya itu ya di stok awal itu. Jadi acuannya itu ya stok awal kayak gitu ya. Kemudian di pencatatan fisik, metode ini itu beranggapan kalau misalnya barang yang paling awal itu dianggap dijual paling awal juga kayak gitu. Nah, perbedaannya dengan
metode FIFO itu menggunakan perhitungan harga pokok yang dijual saat terjadi penjualan ya. Nah, jadi di dalam FIFO ini karena dia first in first out, jadi perhitungan harga pokoknya itu menyesuaikan dengan barang yang baru datang itu. Jadi kalau misalnya stok di bulan Januari ya, pas disimpan nanti ketika mau dipakai si yang Januari dulu dong yang keluar. Nah, itu bisa jadi harga pembelian di Januari itu akan beda dengan pembelian yang di bulan Mei misalnya. Nah, tapi perhitungan harga pokoknya itu ya menyesuaikan dengan barang yang dikeluarin itu. Cuman nanti susahnya di saat pencatatan itu kita nggak bisa ngitung secara keseluruhan labanya kayak gitu ya. Jadi kayak untung ruginya itu jadi di asas FIFO ini keuntungan bukan keuntungan sih. Jadi ciri khasnya itu adalah dia itu HPP-nya itu bakal rendah karena siapa yang duluan masuk ya itu yang akan dijadikan HPP-nya kayak gitu. Tapi keuntungannya itu kelihatan kalau laba kotornya itu tinggi kayak gitu. Tapi labanya itu sebenarnya laba semu karena nggak sesuai dong HPP awal sama HPP yang di akhir. Biasanya asas FIFO ini dipakai untuk barang-barang yang mudah kadaluarsa kayak gitu ya. Jadi siapa yang duluan diterima ya dia duluan yang dikeluarin kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah asas FIFO. FIFO ini first expire, first out. Jadi ngelihat tanggal kadaluarsanya ya. Jadi kalau masa kadaluarsanya yang paling dekat ya dia yang harus dikeluarin lebih dahulu. Nah, metode ini biasanya diterapkan di apotek ya atau toko retail yang menjual makanan dan minuman yang punya kadaluarsa. Jadi produk dengan masa kadaluarsa yang pendek itu harus ditempatkan di posisi paling depan supaya diambil lebih dahulu. Sedangkan yang paling lama itu disimpan di gudang. Nah, ini mirip-mirip kayak kalian misalnya ke Indomaret, kalian lihat deh tanggal kadaluarsa yang paling deket itu ada di urutan paling depan. Nah, kalau misalnya kalian rogoh yang paling belakang di etalasenya itu kadaluarsanya yang lebih lama kayak gitu. Jadi kalian kalau ngelihat rak-rak di Indomaret itu nggak sembarang susun kayak gitu ya. Kadang si karyawan ini dia naruhnya semuanya sama kadaluarsanya ya supaya si pembeli nggak milih-milih. Tapi kadang ada stok lama nih yang harus dihabisin, tapi biasanya itu dikasih promo. Kalian lihat deh Indomie yang beli 5 itu harganya murah, atau beli minyak goreng harganya murah, itu karena udah mendekati masa kadaluarsa kayak gitu ya. Oke, next kita lanjut lihat ke sistem pergudangan. Jadi di dalam penyimpanan sarpras itu dikenal istilah pergudangan itu karena erat kaitannya dengan tempat penyimpanan kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu nih pengertian dari gudang sama pergudangan itu beda ya, sama jenis-jenis gudang. Oke, jadi kalau gudang itu adalah bangunan permanen ya untuk menyimpan barang, itu namanya gudang. Jadi gudang ini adalah ruangan yang tidak bergerak, yang bisa ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tapi bisa dipakai untuk penyimpanan barang dagang dan juga memenuhi syarat lain yang udah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 ya. Nah, jadi gudang itu adalah tempatnya, sedangkan pergudangan itu adalah kegiatan menyimpan barang dalam gudangnya ya. Jadi pergudangan ini adalah kegiatan-kegiatan penampungan, penyimpanan, pengamanan, dan pendistribusian barang-barang yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi ya. Nah, menurut si Lukas dan Rumsari, pergudangan itu adalah serangkaian kegiatan pengurusan dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan dia menerima, mencatat ya, memasukkan, kemudian dia menyimpan, kemudian mengatur ya pembukuan, pemeliharaan, pengeluaran, dan juga pendistribusian sampai kepada kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan gudang. Nah, tujuannya itu untuk mendukung kontinuitas kerja unit kerja. Jadi sekaligus dia mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Jadi
pergudangan ini nggak cuman dia nyimpen, tapi hal-hal yang dilakukan, rangkaian kegiatannya di dalam pergudangan itu dinamakan, di dalam gudang itu namanya pergudangan ya. Jadi semua kegiatan yang tadi disebutkan itu adalah kegiatan pergudangan. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan nih kalau kegiatan pergudangan itu tidak hanya sekedar memasukkan barang dalam gudang, tapi lebih dari itu ya. Kegiatannya itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian logistiknya, baik secara itu teknis maupun administratif kayak gitu. Sehingga bisa menjamin dan menjaga kelangsungan setiap aktivitas di dalam unit kerja. Bayangin dong kalau itu nggak diatur, barangnya amblekan, terus nggak diatur sesuai dengan aturan yang udah berlaku, nanti pas kita butuh barangnya nggak tahu nyimpennya di mana kayak gitu ya. Jadi itu penting di dalam sistem pergudangan. Kemudian yang kedua kita lihat di sini jenis gudangnya ya. Jadi jenis gudang itu berdasarkan pemanfaatannya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama gudang umum sama gudang khusus. Kalau yang gudang umum atau public warehouse itu gudang yang digunakan untuk kepentingan umum ya. Jadi penyimpanan pada gudang umum ini biasanya kegiatan perusahaan jasa pergudangan dalam menyewakan ruang gudang untuk penyimpanan dan jasa lain dengan pungutan biaya ya. Jadi kalau kita mau nyimpen di gudang umum kita harus bayar. Nah, kegiatan ini menyangkut penyimpanan dan penimbunan barang milik pihak kedua, sehingga kegiatannya itu biasanya diatur oleh ketentuan pemerintah kayak gitu, kayak syarat penyelenggaraannya, perizinannya, tanggung jawab, tarif-tarif dan sebagainya itu diatur sama pemerintah. Nah, sedangkan gudang khusus atau private warehouse itu gudang yang digunakan untuk kepentingan pemilik gudang itu sendiri. Jadi gudang ini khusus untuk nyimpen dan nimbun barang milik dirinya. Nah, jadi pemilik gudang ini nggak punya kewajiban nih untuk menerima barang orang lain kayak gitu ya. Nah, kemudian Oke, next kita lihat untuk proses penyimpanannya ya. Jadi prosedur yang harus kita ikuti di dalam proses penyimpanan barang itu ada 3 hal. Yang pertama kita menerima barang yang diserahkan oleh Departemen Penerimaan Barang yang nanti dilampiri sama dokumen pengiriman yang tadi delivery note ya, sesuai dengan permintaan atau additional stock request kayak gitu ya. Jadi si bagian penyimpanan itu pas nerima barang itu dia harus minta dari si pengirimnya tadi dokumen delivery slipnya ya. Kemudian dia cocokin sama additional stock request sama dokumen permintaan. Pasti di gudang itu ada dokumen permintaannya. Kemudian yang kedua dia memeriksa, menghitung dan menata letak barang dalam gudang yang disesuaikan dengan kepentingan kemudahan arus masuk dan keluar. Jadi dia meriksa, ngitung dan ditata letak barangnya. Udah dihitung nih ya, diperiksa barangnya kondisinya oke. Udah habis itu ditata berdasarkan asas yang tadi, mau asas FIFO atau asas FIFO kayak gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita yang ketiga membuat kartu stok atau BIM card ya. Kartu stok ini dari semua jenis barang. Jadi supaya mudah dibaca dan diketahui. Jadi di kartu stok barang ini nanti ada ditulis di situ jenis barangnya apa, satuannya apa, nomor kartunya, kemudian ada nomor bon di situ, tanggal penerimaan ya, diterima dari siapa, masuknya kapan, keluar kapan, sisanya berapa kayak gitu. Jadi kartu stok barang ini biasanya per jenis barang kayak gitu ya. Nah, kemudian kartu stok ini itu mencatat semua arus persediaan barang dalam gudang yang disiapkan oleh bagian gudang dan untuk mengecek persediaan barang pada rak ya yang ada pada Departemen Cost Control. Nah, informasi barang yang terdapat di kartu stok itu harus sesuai dengan barang yang ada. Nggak boleh ditulisnya udah keluar tapi sebenarnya barangnya masih ada di situ ya. Oke. Nah, akhirnya kita masuk di materi yang ketiga atau subtema 3 yaitu penyaluran atau distribusi ya. Jadi pengertian distribusi itu adalah pembagian
pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Ya, jadi penyaluran ini atau distribusi ini adalah pemindahan barang ke unit kerja untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan sesuai keperluan. Sesuai keperluan di sini adalah jenisnya berapa, jumlahnya berapa, tempatnya atau divisinya di mana, kayak gitu ya. Jadi proses penyaluran ini menciptakan utilitas waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, itu di dalam gudang barangnya banyak ya. Nah, ketika barangnya di dalam gudang, barang itu jadi milik gudang dong. Nah, begitu dikeluarkan ke divisi-divisi atau departemen-departemen, barang itu jadi milik departemen tersebut. Nah, makanya ada pengalihan hak milik ya. Kemudian bisa kita simpulkan dari sini bahwasanya distribusi itu adalah penyaluran barang dari sebuah instansi ke unit satuan kerja untuk meminta barang yang diperlukan guna mendukung kegiatan kantor, kayak gitu. Nah, next kita lihat untuk fungsi dan tujuan penyaluran sarpras ya. Jadi menurut swasta, tulisannya bukan swasta sekolah ya, swasta gitu ya. Jadi menurut swasta tahun 2003 dia mengatakan bahwasanya ada 9 fungsi penyaluran. Ya, fungsi yang pertama itu adalah menjembatani antara produsen dan konsumen. Ya, kalau kalian sering melihat kegiatan seller dan reseller ya, reseller ini jatuhnya kepada dia itu adalah distributor ya. Jadi dia menjembatani antara si produsen yang punya barangnya, yang memproduksi barang, sama si konsumen. Dia pihak penengahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, saluran distribusi ini memberikan fungsi tambahan ya. Fungsi tambahannya itu adalah ada fungsi pemasaran di situ. Nah, fungsi pemasaran dari barangnya itu dari saluran distribusi, misalnya nanti ada penjualan kredit ya. Kalau misalnya di produsen kan mereka nggak bisa jual kredit karena mereka ya yang penting barang saya laku nih ambil. Masa mereka udah ngeproduksi ngurusin lagi yang penjualannya dengan metode apa. Nah, itu biasanya ada di distributor ya. Kemudian yang ketiga, saluran distribusi ini ikut serta dalam penetapan harga. Jadi harga produsen otomatis dong harga pabrik sama harga ya harga orang yang jual ke kita atau resellernya itu pasti beda ya. Makanya kadang orang kalau belanja online ngelihat produknya itu nanti dia bakal nyari, kalau dia tahu namanya dia bakal nyari produsennya. Nah, itu harganya itu bisa dibandingin dan itu jauh banget kayak gitu ya. Nah, kemudian saluran yang keempat, saluran distribusi aktif dalam promosi. Jadi kalau si produsen itu hanya aktif di dalam memproduksi barang, si distribusi ini dia aktif di dalam promosi. Karena kalau misalnya dia nggak lakuin promosi, barangnya nggak laku dong, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, melalui sarana distribusi, konsumen itu bisa membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi distributor itu kan pasti nggak cuman megang satu barang, pasti dia megang banyak barang kayak gitu ya. Jadi lebih mudah ditemukan ketimbang si produsen. Produsen ini kan kita harus tahu tempatnya, dia nggak melakukan pemasaran, dia nggak bikin iklan berjalan kayak gitu ya. Jadi kita kurang tahu nih kayak gitu. Kemudian yang keenam, saluran distribusi bisa menurunkan dana dan biaya. Menurunkan dana dan biaya dalam hal apa? Dalam hal misalnya kita mau beli barang A. Nah, barang A ini produsennya adanya di Papua misalnya. Tapi dengan adanya distributor, distributornya itu ada di setiap wilayah. Nah, kita biaya transportnya, biaya ongkirnya jauh lebih murah dong karena udah ada dijual di distributornya, udah ada tersedia barang di distributor tiap wilayah. Nah, kemudian yang ketujuh, saluran distribusi sebagai komunikator antara produsen dan konsumen. Nah, kayak tadi kan dia penengah. Jadi, apa yang mau si konsumen ditampung sama distributor, dia sampaikan ke produsen. Nah, apa yang mau si produsen dia sampaikan kepada si distributor disampaikan kepada si konsumen. Jadi dia penengah. Jadi sebagai komunikatornya. Nah, kemudian yang ke-8,
Saluran distribusi itu memberi jaminan atas barang dan jasa kepada konsumen. Ada jaminannya nih. Nah, jadi tersedianya barang, kemudian kualitas barangnya ya, itu bisa dijamin sama si distributor karena kan dia komunikatornya si konsumen tadi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat untuk tujuannya. Jadi kita udah lihat fungsinya, sekarang kita lihat tujuan dari distribusi. Yang pertama itu menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Of course tadi mereka adalah menjembatani. Jadi tujuannya itu adalah menyampaikan barang dari si produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua itu mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen karena ada di si distributor. Kemudian yang ketiga tercapainya pemerataan produksi karena tadi contohnya kayak produsennya ada di Papua, kemudian distributornya ada di seluruh wilayah, jadi barangnya itu bisa berpencar dan rata gitu produksinya. Kemudian yang keempat, menjaga kontinuitas produksi, jadi produksinya bisa terus berjalan karena ada di si distributor, ada dia yang melakukan pemasaran, barangnya bisa terus diproduksi. Kalau misalnya kita hanya melakukan produksi tanpa ada si pemasaran, barangnya nggak bisa laku dong, otomatis itu bisa menghambat terjadinya proses distribusi seperti itu ya. Makanya kenapa sekarang reseller itu sangat dibutuhkan oleh si produsen kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kelima meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Of course, begitu barangnya itu berputar ya, merata. Nah, itu kualitasnya akan meningkat karena mereka mendengarkan keluhan-keluhan dari konsumen maunya seperti apa kayak gitu. Kemudian jumlahnya itu bakal berlipat ganda karena kebutuhan untuk tiap daerah, untuk tiap orang itu pasti akan bertambah terus. Nah, kemudian yang terakhir itu meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Otomatis ketika barang itu semakin dilakukan pemerataan, kemudian semua orang tahu jenis barang itu atau barang itu eksis loh di dalam dunia ini, maka nilai guna dari barang dan jasa itu pun ikut bertambah seperti itu ya. Itu dia untuk tujuan dari adanya distributor. Nah, selanjutnya kita lihat untuk asas penyaluran sarpras ya. Jadi menurut Lukas dan Rumsari dalam rangka mendukung efisiensi dan efektivitas kerja, jadi setiap unit kerja itu maupun organisasinya itu harus memperhatikan dan mengimplementasikan asas penyaluran logistik atau penyaluran barang. Nah, asasnya itu yang pertama ketepatan jenis dan spesifikasi logistik. Nah, kemudian yang kedua ketepatan nilai logistik, yang ketiga ketepatan jumlah logistik, yang keempat itu ketepatan waktu, yang kelima ketepatan tempat penyampaian, dan yang terakhir ketepatan kondisi logistik. Jadi di dalam penyaluran barang itu yang pertama tepat jenis dan spesifikasinya. Jangan sampai nanti barang pas nyampe jenisnya salah, kemudian spesifikasi yang diminta nggak sesuai. Kayak contoh misalnya kalian mau beli kain, tapi kainnya kalian pesennya misalnya kain jenis ceruti misalnya, yang spesifikasinya itu kalian minta yang grade A, yang bahannya itu lebih tebal tapi nggak nerawang misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi pas nyampe misalnya beda nih, datangnya yang grade B tapi jenisnya tetap ceruti. Nah, itu nggak tepat jenis dan spesifik kayak gitu ya. Jadi orang bisa nolak kayak gitu kalau misalnya aspek ini itu nggak ada kayak gitu ya. Dan itu terjadi terlambatnya proses distribusi karena nanti bakal di return terus nanti ngirim lagi kayak gitu. Nah, jadi harus memperhatikan untuk jenis dan spesifikasinya supaya nggak molor gitu aktivitasnya ya gara-gara kesalahan tadi. Kemudian untuk yang asas kedua itu ketepatan nilai logistik ya. Jadi barang yang dikirim itu nggak kurang ataupun lebih dari nilai yang udah ditetapkan semula. Jadi nilai dari barangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya barang curiti yang tadi pas dikirim itu barangnya cacat, rusak gitu ya, nggak bisa dipakai, bolong-bolong. Nah, itu terjadi kesalahan terus nanti diklaim harus ulang lagi kayak gitu. Nah, itu menjadi tidak efisien ya. Kemudian
Yang ketiga, ketepatan jumlahnya. Nah, tadi misalnya kainnya diminta 10 rim gitu ya, ternyata pas nyampe kurang kayak gitu ya. Nah, itu harus ngirim lagi dong, nambah lagi budgetnya, nambah lagi biaya kirimnya. Si distributor ini jadinya buang waktu ya, boros waktu, boros tenaga, boros uang kayak gitu. Nah, jadi harus ada ketepatan jumlah logistiknya. Kemudian yang keempat, ketepatan waktu. Nah, di sini supaya nggak terhambat nih mekanisme manajemen yang berjalan. Kalau misalnya barang ini harus dikirim tanggal sekian, barang ini harus dikirim tanggal sekian. Nah, itu harus sangat diperhatikan dan jangan sampai itu terlambat dari waktu itu. Kayak gitu ya. Karena itu bisa menghambat mekanisme berjalannya sistem distribusinya. Kemudian yang kelima, ketepatan tempat penyampaian. Nah, ini lagi jangan sampai barangnya salah kirim. Yang harusnya dikirim ke PT A malah ke PT B, atau yang harusnya dikirim ke perumahan A malah ke perumahan B. Nah, itu nanti selain barangnya bisa hilang, terus nanti yang penerima yang salah itu nggak bertanggung jawab ya. Itu kita harus ganti rugi dari barangnya dan juga harus melakukan pengiriman ulang ya, yang itu bisa terjadi pemborosan kayak gitu ya. Nah, baru yang terakhir itu adalah asas ketepatan kondisinya. Kondisi logistik ini mirip-mirip dengan tadi yang nilai logistiknya kayak gitu ya. Nah, jadi kondisi logistik ini siap pakai ya. Jadi harus siap pakai karena efektivitas dan efisiensi kerja dari si organisasi. Jadi supaya barangnya itu selalu siap digunakan, itu harus ada pemeliharaan dan perawatan barangnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kondisi logistik ini dijaga, dikeep sama si distributornya. Kalau misalnya kayak makanan, dia harus menjaga barang itu tetap dalam masa siap pakai atau siap dimakan. Jangan sampai udah kadaluarsa baru dikirim kayak gitu ya. Itu untuk asas-asas di dalam penyaluran barang. Nah, kemudian di sini ada tugas anggota penyaluran Sarpras ya. Jadi tugas-tugas yang harus dijalankan oleh para anggota saluran itu yang pertama itu adalah penelitian ya. Jadi mereka itu mengumpulkan informasi penting untuk merencanakan dan melancarkan pertukaran ya. Pertukaran apa? Pertukaran antara barang-barang sama uangnya atau nilai tukarnya kayak gitu. Kemudian mereka melakukan promosi. Jadi setelah mereka meneliti nih informasi penting tentang perencanaannya nanti kayak gimana, baru mereka melancarkan pertukarannya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan promosi ya. Jadi mereka menyebarkan komunikasi yang persuasif nih untuk melakukan penawaran kayak gitu ya. Bisa dengan melalui iklan atau misalnya mereka melalui sales mereka kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kontrak. Kontrak ini adalah mencapai keberhasilan dengan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Jadi ada kontrak nih, misalnya kamu harus ngambil barang di tempat saya untuk sekian tahun ataupun akan menjadi langganan tetap kayak gitu. Jadi harus ada kontraknya seperti itu. Nah, itu untuk mencapai keberhasilannya kayak gitu ya, dengan melakukan kontrak. Kemudian yang keempat, melakukan penyelaras ya. Mereka itu mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli. Jadi ketika si pembelinya, aku minta barang dengan spesifikasi AAA BBBCC misalnya. Nah, itu nanti oh ini ada yang sesuai dengan permintaan Anda seperti ini kayak gitu. Kemudian yang kelima, mereka melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini usaha mereka untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan perpindahan hak pemilik atau penguasaan barang tersebut. Jadi negosiasi di sini misalnya kalian beli barang, oh harganya kemahalan, boleh nggak segini ya. Nah, nanti dinego dong sama si pihak distributornya, boleh deh harganya segini tapi spesifikasinya agak kurang dikit ya kayak gitu. Jadi ada kesepakatan di situ. Kemudian yang keenam itu ada distribusi fisik ya. Jadi ada transportasi sama penyimpanan barangnya. Jangan sampai distributor nggak punya stok barang ya. Itu namanya reseller. Nah, kemudian yang ketujuh, pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini mereka adalah meminta dan menyebarkan dana untuk menutupi biaya dari saluran pemasaran. Nah, jadi si distributor ini, of course kalau misalnya dia ngirim barang itu ada ongkirnya ya, ada biaya
penyampaian barangnya kayak gitu. Nah, ini juga harus dirumuskan sama si anggota penyaluran barang. Kemudian yang terakhir itu ada pengambilan resiko. Nah, jadi mereka ini memperkirakan resiko sehubungan dengan pekerjaan saluran distribusi. Misalnya resikonya ada terjadi kemacetan, jadi ada terjadi pengeluaran waktunya nggak sesuai penyampaiannya, atau misalnya resiko lainnya ada orang yang nganterin barang yang nggak amanah, misalnya mereka bakal ngambil barang itu terus mereka jual dan mereka kabur. Jadi mereka itu harus memperkirakan resiko-resiko tersebut kayak gitu. Itu tugas-tugas dari anggota penyaluran Sarpras. Nah, selanjutnya kita lihat moda transportasinya ya. Jadi untuk penyaluran Sarpras itu ada moda transportasi yang digunakan ya. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu transportasi darat, yang pertama itu transportasi darat itu berupa truk, yang kedua itu berupa kereta api, yang ketiga itu transportasi udara, dan yang keempat transportasi air. Nah, untuk yang truk itu lebih cepat ya, lebih cepat, efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya muatan di truk pun itu muatannya itu mulai dari yang berat maupun yang ringan. Sedangkan untuk yang kereta api itu jalurnya jalur khusus ya. Kereta api ini misalnya berhenti di stasiun mana ke stasiun mana. Jadi ini hanya bisa melayani angkutan dari titik-titik tertentu. Beda sama si truk tadi ya. Nah, kemudian untuk yang transportasi udara, dia itu kayak pesawat terbang ya, pesawat udara. Nah, itu bisa bisa merek apa aja. Jadi kalau misalnya kalian nih mau ngirim paket dari dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, nah itu of course pasti pakai transportasi udara ya. Begitu dari sini nanti dikirim ke sana pakai transportasi udara, pakai pesawat, sampai di sana baru diambil sama kurirnya, dianterin ke rumah-rumah kayak gitu ya, ke tempat tujuan maksudnya. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah transportasi air. Untuk transportasi air itu ada 3 bagian. Ada yang perairan dalam pulau, ada yang antar samudra, ada yang perairan internasional kayak gitu. Nah, kalau yang dalam pulau itu yang sifatnya itu sungai, kanal, dan danau ya. Nah, kalau misalnya yang antar samudra itu misalnya Samudra Pasifik sama Samudra Hindia ya. Jadi antar samudra kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang internasional itu yang ke semua tempat lah kayak gitu ya. Itu dia untuk moda transportasi yang digunakan di dalam distribusi. Nah, yang terakhir kita akan melihat proses penyaluran Sarpras ya. Ibu agak cepetin ini karena recordnya udah too much ya, dan waktunya juga sangat terbatas. Nah, jadi proses penyaluran Sarpras ini ada 3 prosedur ya. Jadi yang pertama itu dia penyusunan alokasi, kemudian pengiriman barang, baru penyerahan barang. Nah, jadi penyaluran ini sendiri dia itu kan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dong dari kantor yang satu ke kantor yang lain ya. Nah, jadi penyaluran perlengkapan ini itu adalah kegiatan pemindahan barang ke unit-unit ya yang membutuhkan kayak gitu. Jadi prosedur yang pertama itu penyusunan alokasi. Jadi untuk menghindari pemborosan dalam pendistribusi barang itu harus disusun alokasi kuantitas dan frekuensi pendistribusiannya dulu. Jadi kalau misalnya barangnya itu banyak nih ya yang mau dikirim, nah itu harus disusun dulu alokasinya. Jadi untuk menunjang kegiatan instruksionalnya itu dia perhatiin dulu nih penerimaan barangnya kayak gimana, kemudian waktu penyerahannya kapan, jenis barangnya, jumlah barang, sama kegunaan atau keperluan. Nah, jadi perlu ada alokasi pendistribusian supaya barang-barang yang diterima itu bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan ya, dengan melihat kondisi, kualitas, dan kuantitas barang yang ada. Jadi semakin jelas alokasinya, nah itu semakin jelas juga nanti pelimpahan tanggung jawab ke si penerimanya. Jadi nanti pendistribusiannya itu bisa lebih mudah dilaksanakan dan dikontrol setiap saat. Nah, tujuan akhir dari alokasi ini itu adalah menghindari pemborosan yang seharusnya itu nggak terjadi kayak gitu ya. Jadi disusun dulu alokasi yang tadi ya, penerimaannya kayak gimana, waktunya kapan, jenis barangnya, terus jumlahnya berapa. Jadi kalau misalnya nggak dirumusin dulu alokasinya, nanti
bisa apa namanya, ngirim 2 kali lah, yang harus apa namanya, bolak-balik menerima klaim kayak gitu ya. Jadi harus penyusunan alokasinya itu harus dirumuskan dulu. Nah, kemudian baru setelah disusun alokasinya baru dikirim barangnya. Nah, pengiriman barang ini harus memperhatikan yang pertama itu cara pengirimannya, kemudian yang kedua itu pengemasannya, yang ketiga itu pemuatannya, yang keempat pengangkutannya, yang kelima pembongkaran ya. Jadi cara pengirimannya kayak gimana? Mau pakai transportasi apa nih? Mau darat, udara atau air ya. Kemudian pengemasannya ya, itu ada surat packing listnya, itu mau seperti apa pengemasannya, mau pakai box atau mungkin mau pakai kontainer kayak gitu, itu harus disesuaikan. Kemudian pemuatannya, pemuatan ini barang dimasukkan ke dalam moda transportasinya ya. Nah, pemuatannya itu mau kayak gimana, kayak gitu ya, mau dimuat pakai alat apa, seperti itu. Kemudian yang keempat baru pengangkutan. Pengangkutan di sini adalah ketika dimasukin barangnya ke transportasi, transportasinya itu jalan ke tempat itu ya. Nah, itu nanti harus dirumuskan juga nih apa namanya, pakai transportasi apa, kemudian jaraknya berapa, kemudian berapa biayanya ya, kayak gitu. Kemudian baru yang terakhir pembongkaran. Pembongkaran ini dikeluarin dong barangnya dari transportasi tersebut kayak gitu. Siapa yang bakal ngebongkar ya, kayak gitu, itu harus dirumuskan. Baru yang terakhir kita melakukan kegiatan penyerahan barangnya. Udah disusun alokasinya, kita ngirim, baru habis itu kita serahin ya. Jadi untuk penyerahan barang itu kita nggak boleh lupa untuk ngisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya ya. Jadi semua dokumen-dokumen itu harus dilengkapin, nggak cuman ngasih barang doang. Nah, kemudian barang yang udah diterima itu nanti diinventarisasi nih sama si panitia pengadaan ya, dimasukkan ke dalam buku inventarisasi. Nah, kemudian setelah benar diperiksa nih ya berdasarkan daftar yang ada atau purchase ordernya, nah nanti surat pengantar itu nggak dibutuhkan lagi dan semua anggota bisa menggunakan barang secara bebas sesuai prosedur yang ada ya. Nah, kemudian barang-barang itu nanti diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban ya. Apabila nanti ada pendistribusian yang tidak diatur dengan sebaik-baiknya, nanti pengelolaan perlengkapan itu akan mengalami kesulitan dalam membuat laporannya kayak gitu ya, karena ada laporan pertanggungjawabannya. Oke, untuk videonya kalian bisa akses link berikut, nanti ibu cantumkan juga di description box ya. Nah, oke, next kita lihat untuk rangkuman ya. Jadi kegiatan penerimaan, yang pertama, poin pertama di dalam rangkuman, kegiatan penerimaan adalah menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan atau pabrik atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Kemudian yang kedua, penyimpanan ini adalah suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan penyelenggaraan dan pengaturan sarpras sebuah perusahaan. Yang ketiga, distribusi itu merupakan penyaluran barang dari sebuah instansi kepada unit satuan kerja untuk meminta barang yang diperlukan guna mendukung kegiatan kantor. Poin keempat, prosedur penyimpanan barang. Yang pertama, menerima barang yang diserahkan oleh departemen penerima yang dilampiri dokumen delivery slip sesuai dengan permintaan. Kemudian yang kedua, memeriksa, menghitung, dan menata letak barang dalam gudang yang disesuaikan dengan kepentingan kemudahan arus masuk dan keluar barang tersebut. Yang ketiga, baru kita membuat kartu stok atau BIM card dari semua jenis barang sehingga mudah dibaca dan diketahui. Nah, kartu stok itu digunakan untuk mencatat semua arus persediaan barang dalam gudang yang disiapkan oleh bagian gudang dan untuk mengecek persediaan barang pada rak yang ada pada departemen cost control. Nah, informasi barang yang terdapat dalam kartu stok itu harus sesuai dengan barang yang ada. Nah, yang kemudian poin yang kelima, proses penyaluran atau distribusi barang itu meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang, dan juga penyerahan barang. Yang keenam, menurut Philip Kotler, tugas-tugas penting yang harus dijalankan oleh para anggota saluran distribusi, yang pertama itu melakukan penelitian, yang kedua melakukan promosi, yang ketiga membuat kontrak, kemudian yang keempat penyelaras, yang kelima itu melakukan negosiasi, yang keenam itu distribusi fisik, yang ketujuh itu pembiayaan, yang kedelapan itu adalah pengambilan resiko ya. Jadi cukup sekian untuk materi kita pada hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kalian bisa menyesuaikan kecepatannya di pengaturan speed ya.
Jadi kalau misalnya kecepatan kalian bisa kurangin, kalau misalnya terlalu lambat kalian bisa cepetin speednya ya. Oke, thank you so much for today. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, yang belum menyimak segera disimak ya. Nah, kemudian yang sudah menyimak silahkan kalian komen nama kalian di bawah. Kemudian pahami materinya dengan baik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.